Baik. Tes. Tes. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur di Masjid Asy-Syifa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini di bulan Ramadan, di mana kita masih berada di 10 awal. Ya, di bulan Ramadan kita masih diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita di siang hari, yaitu dengan berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Yang kemudian hadirin sekalian, tema yang kita bahas pada siang hari ini adalah tema besarnya hubus sahabat, yaitu terkait dengan bagaimana kita mencintai sahabat Rasul. Tetapi karena waktu yang singkat, yang mungkin tidak lebih atau sekitar 20 menit, maka tema tentang sahabat tentunya bisa berlanjut. Dan di hadapan sebagian jamaah, mungkin yang sebelah kanan khususnya, ya, ini ada buku kecil yang dulu saya susun. Ini buku karena buku sudah lama, ya, ada di perpustakaan pribadi saya sudah lama sekali, sehingga mohon dimaklum kalau kemudian sudah pada lengket begitu ya, sehingga mungkin kurang indah kalau dipandang. Jadi dalam buku yang saya susun ini mengambil terjemah atau diterjemahkan dari buku Dr. Sayyid Hussein Afandi. Ya, bukunya ada 3 jilid, tetapi saya hanya mengambil terkait dengan bagaimana para ulama terdahulu berpuasa, termasuk para sahabat Nabi. Ya, maka nanti yang punya buku bisa dilihat dulu sejenak. Ya, bagaimana kita akan melihat sebagian kecil sahabat Rasul ketika berpuasa. Misal di halaman 17 kita ambil saja sahabat Umar bin Khattab. Ya, disebutkan oleh putranya, tidaklah Umar meninggal melainkan beliau selalu membiasakan diri berpuasa. Demikian juga dengan sahabat Utsman bin Affan, ya, khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab, juga disebutkan, ya, di siang hari beliau berderma dan juga berpuasa, sementara di malam hari banyak melakukan sujud dan melakukan salat malam. Sebagaimana yang kita tahu juga, sahabat Utsman bin Affan ini pernah, ya, bahkan ketika di akhir wafatnya beliau, itu kan ketika sedang melakukan salat malam. Ya, salat malam yang kemudian di pertengahan Quran itu di surat Kahfi, kemudian beliau dibunuh. Nah, maka ini menggambarkan tentang bagaimana sahabat Utsman bin Affan hidupnya diisi dengan di siang hari berpuasa, yang kemudian di malam harinya dengan melakukan qiyamul lail. Dan yang terakhir hadirin sekalian, kita ambil satu lagi, yaitu istri Nabi, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di halaman 19 disebutkan, ya, Abdurrahman bin Qasim berkata, Aisyah senantiasa melakukan puasa dahr. Ya, puasa dahr itu diartikan dengan puasa menahun, diisi hari-harinya. Kalau beliau tidak haid, ya, maka beliau berpuasa terus, yang kemudian kecuali di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik beliau tidak berpuasa. Artinya apa? Hampir seluruh waktu dalam hari-harinya beliau isi dengan puasa. Ya, maka di sini ada namanya puasa dahr, puasa menahun. Dalam riwayat Imam Bukhari ada hadis la shoma man shomad dahr. Riwayat Imam Bukhari mengatakan tidak dianggap puasa orang yang berpuasa menahun. Ya, jadi tiap hari berpuasa itu dalam riwayat Bukhari itu dilarang. Nah, maka para ulama di sini
Kalau kita melihat misal sahabat Umar, kemudian Utsman bin Affan, Aisyah radhiyallahu anha, ya kemudian demikian juga dengan Abu Talha, terus sampai sekitar hampir yang saya tulis lebih dari 50 dari ulama sahabat, ulama tabi'in, ternyata mereka melakukan hampir setiap hari berpuasa kecuali apa? Idul Adha, Idul Fitri atau Idul Adha dengan hari tasyrik. Maka mayoritas harinya itu diisi dan puasa. Sehingga para ulama mengatakan yang dilarang oleh Nabi puasa menahun itu adalah yang melabrak, ya yang menabrak aturan-aturan larangan berpuasa. Ya misal Idul Fitri berpuasa, boleh tidak Pak Idul Fitri puasa? Kan tidak boleh. Ya Idul Adha kemudian berpuasa. Ya demikian juga dengan hari tasyriknya berpuasa, itu kan tidak boleh. Nah maka para ulama terdahulu baik dari kalangan sahabat maupun kalangan tabi'in, kalaupun mereka mengisi puasanya hampir seluruh waktunya berpuasa kecuali malamnya, ya jadi kalau setiap siang puasa, di malam mereka tidak puasa. Nah maka ini hadis sekalian terkait dengan puasa menahun itu, kalau dalam kajian fikih tidak dipungkiri ada diantara ulama madhab melarang, khususnya madhab Hanafiyah. Ya madhabnya Abu Hanifah mengatakan tidak boleh. Tetapi dari 4 madhab sisanya, yaitu apa Pak? Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabilah. Ya maka 3 madhab ini termasuk yang menyatakan boleh melakukan puasa menahun itu dengan catatan apa Pak? Tetap melakukan sahur. Ya kemudian yang kedua, tidak boleh puasa di hari-hari yang dilarang, yaitu khususnya apa? Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Sekarang kita hitung Mbak, kalau seluruh puasa sunnah itu dilakukan, itu mirip dengan puasa menahun. Ya ada Senin, ada Kamis. Ada puasa Daud, puasa yang selang-seling, sehari puasa, kemudian besok misal hari ini puasa, besok tidak, nanti berikutnya puasa lagi, selang-seling. Atau misal ada namanya puasa Ayyamul Bid, ya puasa tanggal berapa Pak? 13, 14, 15 dalam setiap bulan. Belum lagi nanti ada khusus puasa 3 hari dalam setiap bulan di luar Ayyamul Bid. Ya boleh di awal bulan, boleh di pertengahan bulan, boleh di akhir bulan. Itu teknis. Belum lagi nanti puasa-puasa sunnah yang lain. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada puasa misal disebutkan dalam hadis sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Bayang nggak? Ya kalau Muharram diisi puasa. Nah makanya hadis sekalian, kalau kemudian ada di antara para ulama terdahulu termasuk para sahabat yang mulia yang kita cintai, maka di antara mereka mengisi hari-harinya itu dengan apa? Dengan berpuasa. Sehingga mirip. Ya puasanya itu puasa apa? Seperti hampir tiap hari. Ya, adapun hadis yang juga sahih riwayat Muslim, ketika Nabi menyatakan la tuwasilu, janganlah kalian melakukan puasa wisal. Ya, puasa wisal itu puasa menyambung, Pak. Ya, maka Nabi mengatakan fa inni uwasil. Ya, adapun saya melakukan wisal, puasa yang terus-menerus. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW diberi makan, diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berbeda dengan kita. Nah, maka puasa wisal yang dilarang itu adalah puasa yang berkelanjutan tapi tidak sahur. Ya kan berbeda dengan kita nih Pak. Ya sehingga ada istilah puasa mutih. Nah, itu yang dilarang tuh. Ya misalnya puasa mutih bertapa di atas atap. Ya, kemudian apa? Dia puasa mutih. Tidak makan, tidak minum. Ya karena berhubung nasi warnanya putih ya dimakan juga barangkali. Ya. Nah, tapi ala kulihan sekalian, yang dilarang oleh Nabi itu adalah puasa wisal yang kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya tidak ada sahur. Ya, tapi kalau dilakukan dengan sahur, maka ini termasuk yang dibolehkan, termasuk dalam pembahasan yang kita bahas ini, yaitu yang dilakukan oleh sebagian di antara sahabat Rasul. Ya baik dengan, nanti bisa dibaca Pak ya di halaman-halaman selanjutnya, terkait dengan para sahabat Rasulullah termasuk istri-istri Nabi, di dalam hidupnya hampir hari-harinya diisi dengan puasa. Ya Aisyah, nanti di bawahnya siapa Pak? Di halaman 19 itu ada Hafsah.
Hafsah itu siapa Pak? Istri Rasul juga. Ya, kalau Aisyah dari putri Abu Bakar. Kalau Hafsah kemudian putri Umar bin Khattab. Bapak dan Ibu sekalian, bisa dibayangkan Rasulullah wafat, Aisyah itu umurnya baru 18 tahun. Ya, kira-kira nih Pak, untuk level perempuan, ketika usia 18 tahun dan istri Nabi itu kan nggak boleh dinikahi oleh yang lain. Bahasa kitanya, beliau setelah Rasulullah wafat, maka Aisyah sudah, ya beliau menjomblo sampai wafat. Artinya apa? Ada gejolak syahwat, ya, dengan usia seperti itu, dan Nabi sudah memberikan terapi. Ya, Nabi sudah memberikan terapi. Kalau kemudian syahwat itu naik, di antara solusi terbaiknya apa Pak? Kan berpuasa. Ya, maka ada hadis Nabi mengatakan, wahai para pemuda, ya jika kalian sudah mampu untuk menikah, maka nikahlah. Karena dengan nikah itu fa innalahu wija. Ya, karena dalam nikah itu ada terapi, ada obat. Ya, maka dulu pernah saya sampaikan ada TKI gitu ya, yang kerja di Saudi. Itu 2 tahun di Saudi tidak pulang-pulang Pak. Tidak pulang-pulang. Yang kemudian istrinya di Indonesia. Yang kemudian ketika karena dia jadi guide, ya dia jadi mutawif. Kemudian sempat saya ajak saat kita makan siang di luar. Ya, itu bukan di bulan Ramadan. Ketika itu dia menolak. Oh Ustaz, afwan, saya nggak bisa. Esoknya saya tanya lagi, saya ajak lagi, Ustaz, kita makan di luar. Jadi tidak di hotel, kita makan di restoran di luar. Dia bilang, Ustaz, saya enggak. Akhirnya saya curiga, ini tiap diajak makan siang itu nggak mau. Kemudian pas ketika siangnya saya bilang, Ustaz, kita malam makan di luar. Baru dia jawab, baik Ustaz. Nah, pas diajak makan malam, mau dia. Akhirnya ketika makan, saya tanya, kenapa setiap kali saya tanya, setiap kali saya ajak untuk makan di luar, ya Anda tidak mau? Jawabannya Bapak, Ustaz, saya tinggal di Saudi ini sudah 2 tahun dan saya meninggalkan istri. Jadi dengan istrinya, istri hanya menerima uang saja Pak. Ya, dapat uang dikirim ke Indonesia. Jadi dia tidak diajak istrinya. Nah, maka kata dia, Ustaz, saya tinggal di sini di Saudi, ya para wanita, para perempuan cantik-cantik. Yang kemudian makanan di Saudi gimana Pak? Daging itu mudah apa sulit Pak kalau daging di Saudi? Kan mudah. Ya, mereka makan daging, kalau kita kan makannya kerupuk gitu Pak ya. Jadi wajarlah kalau syahwatnya agak rendah gitu ya. Tapi kalau kemudian dengan daging dan seterusnya, ini kan termasuk pemicu. Maka dia mengatakan tidak ada solusi bagi saya untuk meredakan syahwat saya lakukan puasa tiap hari. Ya, kecuali Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik. Dan kalau dihitung tadi hadirin sekalian, kalau dia melakukan seluruh puasa sunnah, itu mirip dengan hampir tiap hari puasa. Ya, hampir tiap hari. Nah, oleh sebab itu hadirin sekalian, silahkan dibuka dalam buku yang saya susun ini, ya di halaman 14 Pak. Apakah boleh seseorang kemudian banyak ibadah, baik dengan sholat malamnya, baik dengan puasa terus-terusannya? Maka di sini Imam Laknawi menyebutkan ada 10 kaidah bagi orang yang mau memperbanyak ibadahnya. Misal gini Pak, di bulan Ramadan ada yang salat tarawihnya itu dengan 1 Quran, tapi dengan bacaan yang tetap tartil walaupun agak dipercepat. Ada juga di bulan Ramadan itu yang 1 malam berapa Pak? 10 juz itu ada. Ya, ada juga yang 1 malam 1 juz misal. Ya, atau bahkan kurang dari itu. Nah, maka di sekalian, atau misal dengan orang yang nanti di akhir, ya ketika Ramadan sudah keluar, saya ingin tiap hari berpuasa. Ini boleh atau tidak? Nah, maka di sini ada Imam Laknawi menyebutkan ada 10 kaidah. Ya, dibolehkan dengan syarat yang pertama, tidak boleh ibadahnya itu memunculkan rasa bosan. Ya, rasa jenuh yang kemudian menghilangkan nikmat ibadah. Ya, maka ada larangan Pak. Ketika kemudian Zainab istri Rasul, ya beliau suka sholat malam, yang kemudian di atas masjid dibuat apa? Ada tali pengikat. Ya, ada tali pengikat. Ketika ditanya apa-apaan tali ini? Ini tali punya siapa? Disebutkan ini tali punya Zainab. Maka kata Nabi, haluh, potong tali itu.
Dan Nabi menyatakan hendaklah seseorang salat malam ya dalam kondisi fresh. Maka kalau salah seorang di antara kalian, kata Nabi, kalau kemudian ketika salat malam ngantuk, suruhnya apa Pak? Tidur. Ya, jadi kalau salat malam kemudian ngantuk, dia sudah salat beberapa rakaat kemudian ini kok ngantuk ini. Nah, kalau Zainab dulu istri Rasul, biar kemudian bisa tetap berdiri, diikat beliau. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena apa? Ini akan munculkan rasa jenuh. Dan yang kedua apa? Nikmat ibadahnya itu hilang. Ya, maka syarat yang pertama, boleh seseorang memperbanyak ibadah, ya baca Quran sebanyak mungkin silahkan. Tapi ingat, yang pertama tidak boleh memunculkan rasa jenuh atau bosan. Yang kedua syaratnya hadirin sekalian adalah memperbanyak ibadah itu harus sesuai dengan kemampuan. Saya yakin di masjid ini yang hadir, antara kita bacaan Qurannya itu berbeda-beda. Betul tidak Pak? Sehari saya yakin tiap kita berbeda. Demikian juga dengan misal salatnya. Ya, ada yang salat malam 11 rakaat. Bisa jadi ada yang salat malam dengan berapa? 23 rakaat. Bahkan zaman dulu ya, termasuk nanti Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyebutkan di Ramadan itu ada yang 40 rakaat, ada yang 36 rakaat. Nanti silakan dilihat ya dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menjelaskan serakaat salat tarawih itu berapa. Ya, maka ada yang 11, ada yang 13, ada yang 21, ada yang 23, ya ada yang 36, ada yang 40. Ini nanti panjang pembahasannya, tetapi demikian. Ya, para ulama sudah menuangkan gagasan dan pendapatnya terkait dengan masalah ini. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian, boleh seseorang perbanyak ibadah itu, syarat yang ketiga, tidak boleh menyia-nyiakan amalan yang lebih penting. Ada orang yang sholat malam, semalaman suntuk, sholat sunnah, tahajud. Pas sholat subuhnya gimana Pak? Sholat subuh bangun jam 6. Sholat subuhnya bangun telat, ya tidak berjamaah di masjid. Nah, ini keliru. Sholat subuh wajib, kalau sholat malam gimana? Sunnah. Maka tidak boleh yang sunnah mengalahkan yang wajib. Ya, jadi kalau diantara bapak-bapak ada yang kuat melakukan sholat malam terus, silahkan. Ya, tapi jangan lupa tidak boleh meninggalkan yang lebih penting, yaitu hadir dalam sholat subuh dilakukan secara berjamaah. Ya, maka sahabat Umar berkata, menghadiri sholat subuh berjamaah lebih aku cintai daripada melakukan sholat malam semalaman suntuk. Syarat yang keempat hadirin sekalian adalah boleh seseorang memperbanyak ibadah dengan catatan apa? Tidak boleh menyia-nyiakan hak syariat yang lain. Ya, jadi misal seorang suami gara-gara sholat malam terus sampai menjelang subuh tidak kerja-kerja. Ya, karena harusnya suami gimana Pak? Mencari nafkah. Ya, maka mencari nafkah itu hukumnya wajib bagi para suami. Tidak boleh gara-gara kemudian dengan alasan berpuasa, apalagi yang sunnah, dengan alasan udah sholat malam, akhirnya apa si suami tidak mau mencari nafkah. Ya, maka tidak boleh kemudian apa? Menghilangkan hak yang lain, suami menggauli istrinya. Ya, jadi jangan sampai gara-gara salat malam tidak mau berhubungan dengan suami. Gara-gara puasa sunnah di siang hari kemudian tidak menggauli istrinya. Ini termasuk yang sudah dijelaskan dalam hadis yang panjang terkait dengan Salman Al-Farisi dengan Abu Dzar. Ya, demikian juga dengan sahabat Abdullah bin Amr, yang mana beliau memperbanyak membaca Quran terus, ya, tetapi ada sebagian hak yang beliau lupakan, ya, karena mata punya gimana Pak? Mata punya hak. Ya, badan kita kan punya hak. Keluarga kita punya hak. Ya, sehingga ketika baca Quran targetnya ingin panjang-panjang, ya, tapi mata kita sudah ngantuk, jangan dipaksakan. Ya, maka apa? Ambil hak mata kita, ambil hak tubuh kita. Kemudian yang kelima hadirin sekalian, boleh seseorang memperbanyak ibadah, tapi jangan lupa tidak boleh menolak rukhsah. Ya, rukhsah itu keringanan. Enggak usah jauh-jauh nih Pak. Bagi orang yang safar, misal dari Jakarta mau ke Papua. Ya, ke Papua, nanti di Papua harus jalan darat lagi, misal mau kerja di offshore begitu. Ya, kan perjalanan panjang tuh Pak. Dalam hukum fikih, boleh tidak Pak? Orang yang safar mengambil rukhsah tidak puasa dulu. Boleh tidak Pak? Dibolehkan. Ya, perjalanan ke Papua luar biasa itu.
Ya, dari pesawat turun kemudian ya dengan darat, berikutnya dengan laut. Dahsyat luar biasa. Ya, membutuhkan energi yang kuat. Nah, maka sekalian jangan sampai gara-gara saya kemudian ingin banyak ibadah, kemudian apa? Menolak rukhsah. Ya, padahal Nabi menyatakan sungguh Allah sangat menyukai hambanya yang mengambil rukhsahnya. Dan yang keenam hadirin sekalian, di antaranya syarat seseorang boleh memperbanyak ibadah, tidak mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ya, jadi jangan sampai, aduh, saya merasa berdosa ini, saya tidak melakukan sholat 2 rakaat sebelum duhur. Nah, padahal sholat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur hukumnya apa, Pak? Sunnah. Jadi jangan sampai ada perasaan kalau tidak melakukan yang sunnah ini ada perasaan dosa. Tapi kalau ada perasaan kurang, aduh kayaknya saya kurang afdal, saya kurang mendapatkan keutamaan, itu boleh. Ya, tapi kalau kemudian memvonis orang yang tidak sunnah berdosa, orang yang tidak sunnah masuk neraka, nah itu yang tidak boleh. Ini karena waktunya singkat. Kemudian yang ketujuh hadirin sekalian adalah dalam beribadahnya harus dilakukan secara sempurna. Nggak boleh tuh Pak, sholat taraweh 23 rakaat 7 menit. Ya, Allahu Akbar, Allah, itu 7 menit. Boleh gitu Pak? Nggak boleh. Ya, karena apa? Melakukan salatnya tidak sempurna. Rukun salat ada namanya tumakninah, itu hilang. Ya, tidak dilakukan. Ya, maka ini banyak ya kalangan yang pernah mengkritisi ya, dan itu tidak dibenarkan seseorang melakukan salat taraweh ya dengan apa? Menghilangkan tumakninah, menghilangkan bacaan yang benar. Orang baru mau ruku, ini sudah sujud. Mau sujud, ini sudah berdiri. Ya, maka ini hadis sekalian, ya maka hendaknya lakukan tarawih itu sesuai dengan definisinya. Tarawih itu artinya apa? Salat yang dilakukan dengan santai, ya dengan tenang. Tarawih itu dari kata rohah. Ya, rohah karena apa? Setiap habis salam suka ada istirahat sejenak. Ya, ini baik. Kemudian yang ke-8, hendaknya amalan yang dilakukan itu secara kontinu meskipun sedikit. Ya, karena hadisnya menyatakan amalan yang paling Allah cintai adalah amalan seorang hamba yang dilakukan secara kontinu meskipun sedikit. Dan yang ke-9, tidak mengakibatkan orang lain bosan. Nah, nggak boleh nih Pak, imamnya dalam sholat taraweh gitu ya, membaca panjang tapi kondisi makmum tidak diperhatikan. Sehingga ketika imam sholat, selesai sholat, assalamualaikum, pas dilihat belakang gimana Pak? Ya, makmumnya pada kabur. Ya, nggak ada. Ya, maka ini juga harus diperhatikan. Walaupun ada sebagian masjid jamaahnya sudah sepakat, imamnya sudah sepakat, nanti kalau kita taraweh akan baca sekian, misal setengah juz, itu boleh. Ya, yang penting apa? Sudah dipublikasikan sehingga imam dan juga dengan makmum sudah mengetahui. Dan yang terakhir hadirin sekalian, seseorang dibolehkan memperbanyak ibadah sebagaimana para sahabat terdahulu adalah tidak meyakini apa yang dilakukannya lebih baik daripada yang dilakukan oleh Rasul meskipun Rasul melakukannya jarang. Ya, karena ini sebuah ketawaduan kita. Kita harus hormat kepada Rasul. Ya, meskipun Rasulullah melakukan sebuah amalan yang sifatnya sunnah, jangan sampai kemudian apa? Kita meyakini saya lebih hebat daripada Rasul. Ya, karena lebih banyak melakukan amalannya dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin sekalian, demikian ya terkait dengan sebagian daripada bentuk sahabat Rasul dalam beribadahnya, ya baik dan puasanya, demikian juga dengan amalan lainnya termasuk qiraatul Qur'annya. Dan di bulan Ramadan ini kita diperbolehkan yang memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholat malam, ya, tetapi dengan 10 syarat yang tadi kita sebutkan sebagaimana pernyataan dan pendapat daripada Imam Al-Laqnawi ya rahimahullah. Demikian Ustaz, untuk selanjutnya karena waktu juga ya dan sudah lewat jam 1 barangkali. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ustaz. Demikian dari saya dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa yang telah kita dengarkan bersama semua kita bisa amalkan dan